Halo Bapak, Ibu, dan saudari-saudari yang terkasih. Salam jumpa kembali dalam lomba mengulas perikop kitab suci dalam rangka Hari Minggu Sabda Allah tahun 2022 bersama saya Irfan Arpandi Sitohang dari Paroki Santo Yosef Tebing Tinggi. Lomba kali ini mengambil tema peran orang tua dalam panggilan anak dan subtema panggilan anak dan nazar orang tua yang terdapat dalam kutipan teks kitab suci, kitab pertama Samuel bab 1 ayat 1 sampai dengan ayat 28 dengan metode menganalisis tokoh kitab suci. Nah, sebelum kita memulai ulasan perikop kitab suci kita hari ini, alangkah baiknya kita mempersiapkan hati dan pikiran, dan sebelumnya kita sudah berdoa membaca perikop kitab suci ini secara berulang-ulang. Sekarang mari kita melihat siapa-siapa aja tokoh kitab suci yang terdapat dalam teks kutipan perikop kitab pertama Samuel bab 1 ayat 1 sampai dengan ayat 28. Yang pertama, tokoh yang bernama Elkana. Tokoh ini adalah seorang Efraim, yang artinya salah satu suku dalam suku Israel, dan ia mempunyai 2 istri dan merupakan orang yang taat kepada Tuhan dan tiap-tiap tahun pergi ke bait Allah bersama dengan keluarganya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan di Silo. Tokoh yang kedua yang bernama Hana. Hana ini adalah istri Elkana. Dia memiliki karakter dalam cerita ini gampang menangis dan tidak mau makan karena selalu disakiti oleh madunya, karena ia mandul alias tak memiliki anak. Tapi walaupun demikian, Elkana suaminya sangat mengasihi dan mencintai Hana. Tokoh yang ketiga, tokoh yang bernama Penina. Penina adalah istri kedua Elkana. Sebagai istri, ia adalah istri yang sempurna karena ia dapat memberikan keturunan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, bagi suaminya Elkana. Tapi karena Elkana lebih mencintai Hana, maka Penina sering menyindir Hana dan membuatnya menangis sampai tidak mau makan. Aduh, sedih sekali ya Bapak Ibu. Tokoh yang keempat, tokoh yang bernama Eli. Eli ini adalah imam besar Israel di kota Silo dan memiliki 2 orang putra yang juga imam di kota itu. Dan Eli inilah yang melihat Hana berdoa terus-menerus dan terseduh-seduh di bait Allah di Silo. Karena Hana berdoa dalam hati, Eli mengira Hana sedang mabuk. Tokoh yang kelima yang bernama Hofni dan Pinehas merupakan imam di kota Silo dan anak dari imam besar Israel, yaitu Eli. Walaupun dalam perikop ini peran dan karakter mereka tidak diceritakan, tapi kalau kita baca perikop selanjutnya, kita dapat mengetahui bahwa Imam Hofni dan Pinehas ini adalah orang yang dursila atau tidak mengindahkan Tuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang dursila itu buruk kelakuan atau jahat dan hanya mementingkan diri sendiri. Dapat kita lihat dalam kitab pertama Samuel bab 2 ayat 11 sampai dengan ayat 17. Tokoh yang keenam adalah anak Penina laki-laki dan
anak Penina perempuan. Dalam perikop ini tidak disebut siapa nama-nama anak Penina tersebut. Peran dan karakternya juga tidak dibuat dalam perikop ini. Dan tokoh yang terakhir, tokoh yang bernama Samuel atau anak Hana. Pada akhirnya Tuhan mengabulkan doa-doa Hana dan memberikan anak laki-laki, dan Hana menamai anak laki-laki itu bernama Samuel, yang artinya aku telah memintanya dari Tuhan. Yang menjadi permasalahan dalam cerita ini adalah Hana sebagai tokoh utama, di mana sebagai perempuan dan seorang istri, ia tidak dapat memberikan keturunan atau anak kepada suaminya Elkana. Ditambah lagi madunya Penina yang memiliki anak selalu menyakiti hatinya dan membuatnya menangis. Walaupun sang suami sangat mencintai dan mengasihi istrinya, walaupun tak memiliki anak darinya. Dapat kita lihat di ayat 8. Mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Karena kesedihan dan penderitaan yang dia alami oleh Hana ditambah bulian dari madunya Penina, ia tak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengabulkan doa-doanya. Hana yang mandul mengucapkan janji kepada Allah semesta bahwa jika ia dikaruniai seorang anak laki-laki, anak itu akan diserahkannya sebagai pelayan Allah. Kita lihat di ayat yang 11. Janji itu disampaikan di depan tabut perjanjian yang saat itu berada di Silo. Eli sebagai imam di tempat itu memberkati Hana. Dan ketika putra Hana yaitu Samuel sudah lahir dan disapi, anak itu atau Samuel dipercayakan kepada Eli sebagai seorang nazir Allah. Dalam kamus kitab suci dapat kita lihat di halaman paling belakang bahwa nazir adalah orang yang membaktikan diri untuk pelayanan kepada Tuhan. Kadang-kadang untuk sementara waktu, kadang-kadang untuk seumur hidup. Ia tidak boleh memangkas rambutnya atau meminum anggur. Nah, kira-kira Bapak Ibu, demikianlah alur cerita lahirnya Samuel dalam kitab pertama Samuel bab 1 ayat 1 sampai dengan ayat 28. Bapak Ibu dan saudari-saudari yang terkasih, berdasarkan perikop ini, apa pesan yang dapat kita ambil dalam kehidupan kita saat ini berkaitan dengan tema Hari Minggu Sabda Allah tahun 2022 dalam peran orang tua dalam panggilan anak? Ada beberapa pesan yang dapat kita ambil, yaitu yang pertama, anak merupakan anugerah terbesar dari Tuhan. Tidak semua keluarga dianugerahkan oleh Tuhan seorang anak. Walaupun di keluarga kita saat ini belum dikaruniakan Tuhan anak, tetaplah kita tak jemu-jemu untuk berdoa dan berpengharapan seperti Hana. Kedua, kemandulan Hana disebutkan sebagai tindakan langsung dari Allah. Tuhan tidak memberi anak kepada Hana supaya mempersiapkan dia bagi kelahiran putranya Samuel. Dengan cara yang sama, Allah kadang-kadang membuat kita mengalami kekecewaan atau menuntun kita ke dalam situasi di mana kita merasa tidak mampu atau rendah diri, supaya dapat melaksanakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Kita harus bertindak seperti Hana, membawa situasi dan kepedihan hati kita langsung kepada Tuhan dan menantikan Dia. Yang ketiga, Hana menunjukkan pengabdiannya kepada Tuhan
dengan kesediaannya menyerahkan putranya untuk pekerjaan Tuhan. Dengan sikap yang sama, orang tua Katolik juga dapat menyatakan penyerahan mereka kepada Allah dan kerajaannya dengan mempersembahkan putra-putri kita untuk pekerjaan Tuhan dan pekabaran Injil. Bisa sebagai pastor atau imam maupun sebagai biarawan-biarawati. Orang tua yang mendukung, mendorong, berdoa, dan mengarahkan anaknya masuk seminari akan sangat berkenan kepada Allah. Dan yang keempat, Hana adalah teladan ibu yang saleh dalam mempersembahkan anak. Sejak pertama mendambakan seorang anak, dengan sikap doa tegas ia menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Hana memandang putranya sebagai suatu karunia yang indah dari Allah dan mengungkapkan maksudnya untuk menggenapi sumpahnya dengan mempersembahkan Samuel kepada Tuhan. Dan pesan yang kelima, menyerahkan anak kepada Allah pada permulaan kehidupan mereka. Sebelum mengandung, orang tua sudah mendoakan calon anaknya, dan sesudah lahir pun orang tua harus membuat anak dekat dengan Tuhan. Seperti mengajarkan anak berdoa, membuat tanda salib, membaca kitab suci, ikut gereja, sekolah minggu, mesdinar, OMK, dan lain-lain yang dapat menumbuhkan panggilan anak sejak dini. Seperti keluarga Elkana dan Hana orang tua Samuel. Mereka tiap-tiap tahun pergi ke bait Allah di Silo. Pesan yang keenam, Elkana mendukung Hana dan berkata, "Perbuatlah apa yang kau pandang baik." Sama seperti Elkana yang mendukung Hana, sebagai seorang suami ataupun istri di dalam keluarga, kita harus mendukung panggilan anak-anak kita. Sering kita menolak panggilan anak dengan alasan anak laki-laki satu-satunya atau anak pertama dan lain-lain. Kita harus mendukung dan meneguhkan panggilan mereka dan bukan menggoyahkan atau melarang. Dan pesan yang terakhir adalah anak bukan untuk disombongkan. Maka para orang tua jangan seperti Penina yang merasa sombong dan menyakiti orang lain yang tidak memiliki anak. Demikianlah Bapak Ibu ulasan kitab suci kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan salam jumpa. Salam damai Kristus.